Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sholat pada penghujung waktu itu lebih baik daripada sholat di awal waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang sholat pada penghujung waktu itu lebih baik daripada sholat di awal waktu. Sebagaimana teman-teman ketahui bersama bahwa waktu-waktu sholat dalam 5 kali sholat sehari semalam, sholat fardu kita itu sudah memiliki batasan-batasan yang ditentukan oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya sholat itu diwajibkan atas orang-orang mukmin dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Lah, batasan-batasan waktu setiap sholat itu, teman-teman sekalian, ada yang disebut batas awal, ada yang disebut dengan batas akhir. Artinya, teman-teman sekalian, orang disebut sebagai orang yang sholat pada waktunya adalah ketika melaksanakan sholat pada rentang di mana batas awal sudah masuk dan sebelum berakhirnya batas akhir. Contoh, sholat subuh itu masuknya jam 4.40, berakhir sampai terbitnya matahari, yaitu jam 5.50, gitu ya. Berarti selama orang melakukan pada sholat subuh itu di rentang jam 4.40 sampai jam 5.50, maka rentang itu disebut sebagai sholat pada waktunya. Namanya lagi sholat duhur, zawal kita masuknya jam 12.00 atau tergelincirnya matahari kita jam 12.00, berlangsung sampai bayangan benda setinggi bendanya itu jam 15:10 umpamanya gitu. Berarti ketika ada orang melaksanakan sholat duhur di di rentang waktu ini, bisa di jam 12-nya, bisa di jam 1-nya, bisa jam 2-nya, bisa jam 3-nya, maka semua waktu tadi itu dianggap sebagai sholat pada waktunya. Karena sekali lagi bahwa setiap waktu sholat itu memiliki rentang awal, batas awal dan batas akhir, dan semua batas tadi disebut sebagai rentang kebolehan melaksanakan sholat. Dan sholat pada waktu itu sekali lagi saya sebut sebagai sholat pada waktunya. Nah, semua ulama sepakat dalam kondisi yang normal, maka melaksanakan sholat pada awal waktu tadi, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, di awal waktunya, itu adalah pelaksanaan sholat yang terbaik dan afdol. Karena dalam sebuah hadis disebutkan fima ma'na as-sholatu fi awwali waktiha, itu termasuk perbuatan yang afdol, gitu ya. Namun dalam kondisi tertentu, teman-teman sekalian, ada saat dimana kita sholat pada awal waktu dianggap kurang afdol, kemudian sholat di penghujung waktu atau di akhir waktu disebut sebagai sholat yang paling afdol. Kasus pertama, teman-teman sekalian, ketika kita sedang melaksanakan safar atau bepergian, kemudian ketika masuknya waktu sholat, kita sedang berada di atas kendaraan, utamanya kendaraan umum, di atas bis, di atas kereta, di atas pesawat, dan lain-lain. Nah, ketika kita paksakan untuk melaksanakan sholat pada waktunya, tentu ada banyak hal yang akan hilang. Rukun sholat hilang, seperti sujud, rukuk akan nggak bagus, kurang sempurna, kemudian berdiri juga mungkin sempurna, gitu. Bahkan mungkin menghadap kiblat pun akan sulit. Tapi kita masih berada di atas kendaraan umum tadi itu. Maka kita perkirakan kalau seandainya turunnya kendaraan itu atau berhentinya kendaraan umum tadi itu sebelum berakhirnya waktu sholat tertentu, berarti lebih baik kita tinggalkan sholat pada awal waktu dan kita melaksanakan sholat pada penghujung waktu. Contoh gini, ini sholat subuh ini. Seperti saya mamanya perjalanan dari Lampung ke Jawa, tempat orang tua, mudik gitu ya, naik bis umum. Biasanya ketika awal masuknya sholat subuh itu bis masih berjalan di tol, belum bisa berhenti, mamanya gitu. Kemudian diperkirakan sesuai dengan kebiasaan itu jam 5.30 bis hampir dipastikan berhenti. Maka ketika masuk awal subuh saya masih berada di atas bis, maka
di awal waktu ini memang sengaja tidak saya lakukan dan saya nggak perlu pusing-pusing lagi. Kenapa? Karena nanti jam 5.30, jam 5.40 itu bis hampir dipastikan akan berhenti di rest area atau berhenti di terminal dan lain-lain. Maka ketika jam 4.40 maka saya tunda pelaksanaan sholat subuh saya, karena saya tahu semua pelaksanaan tata cara dan gerakan sholat saya di atas kendaraan itu tidak akan sempurna. Makanya nanti saya akan laksanakan pada penghujung waktu, tapi dilaksanakan secara sempurna gitu. Nah, ketika saya melaksanakan sholat subuhnya jam 5.50 sebelum terbitnya matahari, apakah ini sholatnya tidak berdosa? Tidak. Kenapa? Karena memang jam 5.50 ini menjadi batas akhir penghujung sholat subuh. Namun saya katakan di awal tadi, ketika kita sholatnya pada rentang yang kita sebutkan tadi, maka itu dianggap sebagai sholat pada waktunya. Lagi mamanya jam sholat duhur, waktunya zawal jam 12. Kemudian jam 15.10 ini bayangan benda sepanjang tinggi benda, berarti menjadi penghujung sholat duhur umpamanya gitu. Nah, ketika jam 12 ini lagi-lagi saya masih di atas kendaraan. Ketika saya paksakan untuk melaksanakan sholat di atas bis, maka banyak hal yang akan hilang gitu. Makanya saya perkirakan biasanya sesuai dengan kebiasaan saya naik bis itu jam 15.10 atau jam 15.00 bis sudah berhenti. Maka nanti saya laksanakan sholat duhur di jam 3 sore. Apakah itu nggak berdosa? Tidakkah itu dianggap sebagai keluar pada waktunya? Enggak. Karena jam 15.10 menjadi penghujung waktu. Artinya rentang antara jam 12 sampai jam 13 jam 15.10 itu dianggap sebagai waktu sholat duhur. Artinya ketika saya sholat di jam 13.00, di jam 13:05 itu masih terhitung sholat pada waktu duhur, atau melaksanakan sholat duhur di waktu duhur. Dan ini tidak berdosa, justru menjadi pilihan yang terbaik dan yang paling afdol daripada kita sholat di awal waktu namun masih di atas kendaraan. Contoh yang kedua atau kasus yang kedua, sebagaimana dalam sebuah hadis fima maknah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para sahabat kalau mau melaksanakan sholat duhur maka sebaiknya tunda saja sampai matahari mulai mendingin. Artinya kalau masuknya waktu duhur jam 12.00, terik matahari masih sangat panas sekali. Teriknya panas kemudian mempengaruhi tempat sujud itu panas, karena pada masa Nabi Masjid Nabawi itu belum pakai atap, sehingga ketika orang sujud ya langsung sujud di atas pasir yang terpapar oleh sinar matahari yang menyengat tadi itu. Maka ketika ada orang melaksanakan sholat duhur di awal duhur tadi nggak afdal. Kenapa? Karena sholat di waktu itu kita sedang mendolimi diri kita, karena kita kepanasan, jidat kita yang nempel di tempat sujud juga kepanasan, kaki kita yang berdiri juga kepanasan. Maka waktu melaksanakan sholat duhur di awal waktu yang sangat terik tadi itu kurang bagus. Yang bagus adalah ketika matahari sudah mulai mendingin. Mungkin mendingin itu bisa 2 jam setelah berakhirnya sudah masuknya waktu duhur, seperti mungkin jam 1, jam 2, atau bahkan di penghujung sholat duhur yang akan mendekati masuknya sholat asar. Dan itu yang menganjurkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa setiap waktu sholat memiliki batas awal dan batas akhir. Selama kita pada rentang itu, berarti kita sholat pada waktunya. Demikian aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.